Sunian, kalau kamu benar cinta Xiaoyan, aku angkat kamu tinggi, kaya dan terhormat. Tapi kalau kamu bikin masalah, kamu nggak akan punya apa-apa. Dan kuhancurkan selamanya. Kamu cantik banget. Nian, aku di sini buat kamu. Kamu ngapain sih? Ada apa ini? Di hari pernikahan, kamar pengantin. Nggak boleh dimasuki pria lain. Cowok ini nggak sopan banget. Udah main masuk aja. Sekarang nyentuh dia. Aku dengar anak muda zaman sekarang suka main-main dulu sebelum nikah. Jangan-jangan mereka... Sunian, Menurutmu, kamu hutang jawaban? Kenapa kasar banget? Aku sahabatnya Nian. Kita besar bareng dari kecil. Aku cuma mau antar dia. Wajar kan? Tapi kamu pasti nggak pede banget. Sampai ragu sama aku dan Nian. Ya Songyan. Jiang Hao cuma teman cowokku. Bisa nggak sih? Jangan mikir jorok. Teman cowok? 3, 2, 2, 1. Bagus yang gua sekarang senyum lagi. Nian, kamu cantik banget pakai gaun itu. Aku nggak nyangka. Kamu ganteng banget pakai jas. Masa sih? Kalau gitu foto bareng aku dong. Hari ini pertama kali kamu pakai gaun. Harus diabadikan dong. Oke. Nian, kok kamu foto-foto sama cowok lain? Songyan, cuma foto buat kenangan. Kok gitu sih? Jaga omonganmu. Songyan, Jiang Hao cuma sahabatku. Kita cuma lagi foto-foto aja. Jangan lebay. Nian, ayo foto. Tunggu. Kalian tadi mau ciuman. Dan aku yang jorok. Songyan, udah belum sih? Hari ini hari besar Nian. Ngapain cari ribut? Mau rusak moodnya? Ya Songyan. Aku nikah sama kamu. Kenapa dibesarin sih? Mau bikin aku malu. Songyan, aku sama Nian besar bareng dari kecil. Seluruh tubuhnya, mana yang belum aku sentuh? Aku cuma deket. Udah panik. Kamu Songyan, kamu ngapain sih? Lepasin Jiang Hao. Udah belum sih? Dari mana kamu dapat simpul cinta ini? Songyan, aku bikin sendiri. Simpul cinta ini buat kamu. Ini artinya, cintaku cuma buat kamu seorang. Simpan baik-baik ya. Nian yang kasih. Kenapa emang? Sunian, kamu bilang simpul ini cuma buat aku kan? Kok dia juga punya? Aku kasih simpul cinta kedua cowok. Pengantinnya selingkuh. Simpul cinta apa? Dia selingkuhin calon suaminya. Kalian ngomong apa sih? Cuma simpul cinta doang, itu aja. Kenapa dibesar-besarin? Lagian, punyamu artinya cinta. Punya Jiang Hao artinya persahabatan. Nian, dia nggak percaya kamu. Cinta dan persahabatan bisa pakai hadiah yang sama? Cuma tali bodoh doang. Kenapa diributin? Kalau terus gini, aku bakal marah. 3 tahun bareng. Ini satu-satunya hadiah yang kamu kasih ke aku. Aku jaga baik-baik banget. Tapi buat kamu sekarang, ini cuma tali nggak berharga. Oke, nih, ambil punyaku juga. Kamu Jiang Hao, maafin aku. Aku bikin kamu begini. Nggak apa, Nian. Aku kuat kok. Aku cuma khawatir Songyan. Di hari pernikahanmu, ngejelasin kamu gini. Siapa tahu nanti, dia perlakuin kamu gimana. Songyan, minta maaf ke Jiang Hao sekarang. Aku minta maaf. berapa lama lagi? 10 menit. Semua CEO lagi dalam perjalanan. Bagus. Yang datang nggak penting. Tapi yang nggak datang ingat semuanya. Baik, Pak. Sempurna. Dengan ini,
Nggak ada kado. yang bisa ngalahin punyaku. Pak Zhao, ini mutiara Laut Selatan. Harganya 500 juta. Bapak yakin mau kasih ini? Kamu nggak ngerti. Pewaris grup Song nikah hari ini. Kalau aku deket sama mereka, bakal ada banyak kontrak. Cepat nikahan. Apa? Siapin jetnya. Pewaris Song nikah hari ini. Kita harus duluan. Kesempatan besar ada di depan. Siap, Pak. Jalan, lebih cepat. Ini kesempatan, jadi sukses besar. Jangan sampai lewat. Iya, Jiang Hao itu udah kayak keluarga. Dia sahabat terbaikku. Cuma gara-gara kamu picik dan lebay. Kamu nyakitin dia banget. Harusnya kamu minta maaf kan? Nian, udah. Ini hari besarmu. Jangan ribut sama Songyan. Gara-gara aku. Gak mau. Soal hari ini, aku butuh jawaban. Songyan, kalau kamu mau nikah sama aku, kamu harus minta maaf ke Jiang Hao. Kenapa harus? Dia sakit hati, aku gimana? Kamu tahu dia ngapain? Kamu selalu sibuk, gak pernah di rumah. Jiang Hao yang ngurusin aku. Makan bareng aku, bantuin aku tidur. Itu kurang apa? Makan sih oke, tapi bantuin dia tidur juga, Itu namanya selingkuh. Bener banget, bener. Songyan, jangan dengerin mereka. Jiang Hao cuma nelpon aku buat bantuin aku tidur. Kamu tahu aku takutan. Aku takut kalau terlalu sepi. Oke, Nian. Kenapa jelasin ke dia? Kita besar bareng. Dari kecil. Kalau aku mau kamu, dia nggak ada kesempatan. Kamu bilang dia capek dan sakit. Terus aku gimana? Aku lembur tiap hari. Berjuang buat masa depan kita. Aku pantas dapat ini. Cowok harus menafkahi. Bukannya wajar? Lagian, aku udah ngalah, kan? Kenapa bikin ribut di sini? Terus apa? Songyan, aku cuma mau kamu minta maaf. Harus bikin aku kesal hari ini? Oke. Aku minta maaf. Maaf. Sunian, bisa ikut aku sekarang? Tunggu dulu. Kamu harus lewatin satu tes lagi. Buktiin cintamu ke Nian, baru boleh bawa dia. Tes apa? Gampang. Cuci kaki Nian. Artinya pernikahan lancar tanpa hambatan. Jiang Hao, mau bikin ribut di sini? Songyan, jangan bilang kamu meremehkan Nian. Songyan, cuma cuci kaki doang. Apa sih susahnya? Kamu sayang aku nggak sih? Oke. Aku lakuin. Puas sekarang. Ya enggak dong. Kata orang tua dulu. Dia udah pergi. Akhirnya nggak boleh dibuang. Bawa sial. Terus maunya gimana? Kamu minum. Biar kelihatan lapang dada dan pemaaf. Artinya kamu nerima dia apa adanya. Jiang Hao, Ini keterlaluan nggak sih? Nian. Aku ngelakuin ini buat kamu. Kalau dia berani marah di hari nikahmu. Siapa tahu nanti gimana dia perlakuin kamu. Hari ini, kita harus jinakin dia. Baiklah. ini bukan buat pengantin. Mereka cuma mau ngejek dia. Kalau pengantin pria minum air bekas cuci kaki itu, gimana dia bisa angkat muka lagi? Iya, bener banget. Iya bener. Jiang Hao, mau apa kamu? Songyan, kalau kamu nggak mau minum air ini, jangan bilang cinta dia. Nian, lihat tuh. Dia jelas ngeremehkan kamu. Minum aja nggak mau. Nanti kalau udah nikah, kalau kamu sakit, dia bakal benci kamu. Nggak bakal ngurusin. Itu omong kosong. Itu beda hal. Sunian, dia mau ngejek aku. Songyan, aku cuma mau lihat sikapmu. Kamu beneran ngeremehkan aku? Sikapku? Pernah kamu pikir nggak nyuruh aku minum air cuci kaki di depan semua orang? Gimana aku bisa angkat muka lagi?
Pak Lin. Tuan muda ada di dalam. Apa kita bawa hadiahnya sekarang? Nggak usah buru-buru. Biarkan mereka nunggu. Kita lihat dulu. Baik, Pak. Kamu pernah pikir nggak? Gimana aku sebagai pria di depan semua orang minum air cuci kaki? Gimana aku bisa tunjukin muka lagi? Apa? Mereka paksa dia minum air kaki? Ini... Tenang dulu. Baik, Pak. Biarkan Xiaoyan turun sendiri. Dia harus belajar menilai orang. Songyan, kenapa kamu teriak? Nian, lihat, ini ego cowok. Harga dirinya lebih penting dari kamu. Nian, jangan dengerin dia. Kamu yang aku cinta. Kamu yang paling penting buat aku. Itu cuma alasan. Kalau beneran cinta, kamu bakal minum tanpa ragu. Jiang Hao ada benernya. Kalau kamu cinta aku, minum aja air kakinya. Kamu mau aku minum? Jiang Hao bilang, itu bukti kamu cinta aku. Kamu terima aku apa adanya. Cintamu ke aku. Cuma bohongan. Oke. Aku ngerti. Kalau gitu minum. Aku tegasin ya. Aku nggak akan pernah minum air kaki itu. Kamu ikut atau enggak? Ya udah, jangan minum. Kesepakatan baru. Transfer $200.000 ke aku. Dan tanda tangani kontrak ini. Kontrak apa? Pertama, semua penghasilan Songyuan jadi milikku. Nggak boleh tanya saldonya. Nggak boleh tanya kemana uangnya. Kedua, jangan ikut campur aku dan Nian di rumah. Aku yang atur. Ketiga, aku nggak akan nikah anak pertamamu. Pakai margaku untuk nerusin garis keturunanku. Keempat, cukup. Jiang Hao, kontrak ini keterlaluan kan? Nian, kamu udah janji mau kasih aku anak. Sekarang aku cuma mau adopsi satu. Jadi penerusku. Setelah bayinya lahir, dia panggil Songyan papa. Kalau dia beneran cinta kamu, secara kecil ini, masa dia nolak? Songyan, aku udah janji sama Jiang Hao. Tanda tangan aja. Kamu tahu ngomong apa sih? Oke, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi depositnya harus kamu kirim. Kenapa aku harus kasih depositnya ke kamu? Songyan, kamu pikir aku mau uangmu gitu? Aku nggak butuh. Tapi sebagai sahabat Nian, aku simpanin buat dia. Songyan, Jiang Hao cuma nyimpanin buat kita. Kalau kamu baik sama aku, dia bakal balikin. Kenapa nggak mau tanda tangan? Kamu nggak cinta aku? Sunian, dari awal kita pacaran. Aku kasih semua gajiku. Semua kerjaan rumah aku yang lakuin. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Itu nggak cukup buktiin cintaku. Kamu nggak percaya aku yang cinta kamu sepenuhnya. Tapi percaya orang luar ini. Aku bukan orang asing. Kamu bisa selingkuh atau cerai. Tapi aku sahabatnya Nian, nikah atau enggak. Aku selalu ada. Iya, Jiang Hao peduli sama aku. Aku percaya Jiang Hao. Semua yang dia lakuin demi kebaikanku. Dia nggak kayak kamu, teriak-teriak ke aku. Pengantin ini gila ya. Nggak percaya keluarga sendiri. Malah percaya orang luar. Cowok bestie cuman mau tidur sama dia. Dia pasti ngomong manis dong. Cuman bisa ngomong doang. Nggak keluar duit. Iya. Enggak ngapa-ngapain. Nggak tahu malu. Ini cewek polos dan lugu. Pilihanmu? Songyan, kalau nggak tanda tangan, kamu nggak bisa bawa Nian. Ada apa ini? Xiaoyan, kenapa? Lama banget jemput orang. Keburu lewat jamnya, tahu kan? Nian, pergi sama Xiaoyan sekarang. Hari ini hari besarmu. Lewat waktunya bawa sial. Tante, Songshan belum bayar. Nian nggak bisa. Bayar apa? Om, ini demi Nian. Om dukung aku kan? Omong kosong. Siapa bikin ulah di hari nikahan? Nian anak aku, bukan urusanmu. Betul. Xiaoyan ke Nian. Aku sama ayahnya lihat semua. Nggak perlu uang muka. Kami percaya Xiaoyan. Orang tuanya setidaknya mereka ngerti. Sayang didikannya salah. Lanjain anaknya. Om Tante, sebagai orang tua kandung Nian, kenapa bela orang luar? Siapa orang luar? Xiaoyan itu menantu aku. Kamu yang bikin rusuh. Kamu orang luar. Keluar. Pergi! Nian, pikirin baik-baik. Kalau dia nggak bayar, dia bakal nindas kamu terus. Mama, Papa, Jiang Hao sayang sama aku. Jangan ikut campur keluar sana. Tunggu tehnya. Nian, udah cukup. Pergi sama Xiaoyan. Nian.
Xiaoyan baik sama kamu. Dan kita juga jangan dengerin omongan orang. Jangan sakitin hati Xiaoyan. Om Tante, kalian udah gila ya? Nggak bantu anak sendiri, malah bela orang luar. Mama, Papa, Jiang Hao yang paling aku percaya. Dia pasti baik sama aku. Tapi kalian, sebagai orang tua, nggak bisa kayak dia. Nian, kamu berani-beraninya ngomong gitu sama kita. Kamu mau aku mati? Mama. Xiaoyan. Ini salahku. Aku terlalu manjain Nian. Jangan diambil hati ya. Ma, aku nggak apa. Apa? Kamu nggak sehat? Istirahat di luar. Nian, keluargamu ditipu sama Song Yan. Mereka nggak bisa bedain kawan sama lawan. Percaya aku, walau keluargamu dan Song Yan nggak dukung kamu, aku selalu ada. Apa? Song Yan, kamu mau bikin aku marah? Kalau kamu sayang aku, kasih uangnya. Sunian, udah habis buat rumah sama mobil. Bayar mahar dan emas. Pesan pernikahan yang kamu mau di hotel mewah. Aku beneran gak punya uang. Kamu beneran mau permaluin aku di depan semua orang. Apa? Nggak punya uang? Kamu bokek dan mau aku tinggal sama kamu dalam kemiskinan? Nian, dia bohong sama kamu. Dia punya simpanan rahasia. Dia nggak mau bagi. Berani bohong sama aku? Serahin sekarang. Sunian, sejak kita pacaran, kamu berhenti kerja. Gaji aku selalu ke kamu. Tiap bulan, kamu cuma kasih aku 200. Aku punya uang atau enggak? Kamu paling tahu sendiri. Kamu percaya semua omongan dia. Kenapa nggak percaya aku? Kamu nggak punya uang? Itu salah kamu. Jangan salahkan Nian. Nggak ada uang? Oke. Tanda tangan surat utang. Song Yan, Jiang Hao kasih kamu jalan keluar. Tanda tangan aja. Mau apa lagi kamu? Tanda tangan surat utang di hari nikah? Nggak pernah denger yang kayak gitu. Song Yan, aku mau Nian terjamin. Ini aja nggak mau tanda tangan. Katanya cinta dia. Aset emas itu kurang. 300 juta kurang. Sertifikat cuma pakai nama kamu. Belum cukup? Mas, mahar, sertifikat rumah. Kamu emang harus siapapun nikah, tetap bayar kan? Jiang Hao benar. Siapapun nikah, Tati kasih semua. Kasih aku jaminan. Itu baru bukti cinta kamu. Anak aku kasih semua. Tapi siapa yang jaga anak aku? Mama, kamu... Gak apa. Mama udah di sini. Nian. Katanya Song Yan, anak yatim. Mamanya dari mana? Dia nggak pernah cerita. Katanya nggak punya siapa. Nenek tua. Udah di sini. Bantu anak kamu dong. Bayarin uang mukanya. Anak, jadi ini yang bikin kamu pergi. Yang harus kamu nikahi. Sunian, Mama udah cukup khawatir sama aku bertahun-tahun. Masalah ini, biar aku yang urus. Sunian, waktu aku lamar, gelang ini dari nenek, pusaka keluarga. Nilainya miliaran. Tuang muka ini, bukan? kenapa Xiaoyan kasih pusaka ke dia? Rongsokan ini miliaran? Kalau mau bohong, yang benar dong. Kamu pikir pantas dapat ini? Song Yan, berani nipu aku pakai palsu. Jiang Hao, ini satu-satunya dari nenek. Ini sangat berarti buatku. Hati-hati. Kenangan nenek satu-satunya. Nian, aku tangkap bohongnya. Sekarang dia ngarang. Kalau palsu, dia tinggal bilang, nenek ketipu. Asli atau palsu, bukan urusanmu. Yang penting maknanya. Balikin, pecah, kamu nggak sanggup ganti. Gelang palsu, mau dibalikin. Buat Nian, ya udah, punya dia. Salah pegang jatuh loh. Ngomong dong. Song Yan, kamu tegang banget. Kalau gitu, enggak, aku kasih. Bukan cuma itu, aku bakal pikirin. Jangan. Cuma gelang palsu. Acting banget.
Song Yan, kalau nggak bayar uang muka hari ini, aku nggak ikut kamu. Pernikahan ini Aku batalin. Song Yan, serius? Ini cuma gelang murahan. Ngapain sih? Cuma gelang kaca doang. Gue bayar deh. Ini dari peninggalan nenek gue. Song Yan, jadi lo mau nipu gue? Segitu bokeknya lo. Cincin kaca warnaan. Mau duit? Gue panggil polisi. silakan. Panggil. Suruh polisi datang buat nilai harganya. Pas hakim mutusin, hukuman lo bakal nunjukin berapa harga gelang gue. Tiap sebenarnya. Song Yan, Jiang Hao sahabat gue. Kalau lo panggil polisi, Pas dia ngancam panggil polisi, lo pura-pura nggak denger. Giliran gue yang panggil, lo malah belain dia. Segitu nggak berharganya gue di mata lo. Song Yan, bukan. Cukup. Barang orang mati. Sampah sial. Bikin kotor tangan gue. Lo siapa panggil polisi? Mati lo. Song Yan, stop. Jiang Hao cuma ngomong jujur. Perlu gitu. Nian. Lihat tuh. Song Yan kasar. Kalau lo nikah sama dia, lo bakal sering dipukul. Jadi lo juga kasar. Gue kasar. Oke. Gue tunjukin hari ini. Apa itu kasar? Song Yan, kamu mukul aku. Pukul istri itu kekerasan. Kalau sampah kayak dia, aku pukul kapan aja. Nian. Dia mukul kamu sekarang. Nanti nikah. Tiap hari dipukul. Panggil polisi. Penjarakan dia. Jiang Hao, Kamu pikir siapa kamu? Berani-beraninya perintah anakku. kamu berani mukul dia. Nian, nenek tua ini sama aja jeleknya. Kalau nikah, salah sedikit, kamu dipukul mati. Kubunuh kamu duluan. Song Yan, sampai kapan kamu begini terus pernikahan ini? Jadi atau enggak? Nikah? Masih mau nikah sama aku? Udah aku bilang tadi, nikah ini aku batalkan. Song Yan, siapa kamu berani batalin? Cuma Nian yang boleh bilang. Kamu dapat Nian, cewek secantik itu, leluhurmu yang berkati kamu. Jiang Hao bener. Nikah sama aku itu keberuntunganmu. Kalau ada yang batalin, itu aku. Song Yan, kamu boleh pergi, tapi pergi dengan tangan kosong. Rumah, mobil, hadiah, emas, semua buat Nian. Ganti rugi waktu mudanya. Jiang Hao bener. Semua tetap punya aku. Masa mudanya penting. Tapi masa muda anakku nggak berarti. Nian itu primadona kampus. Cowok kayak Song Yan, nggak sebanding. Iya, aku ini cantik. Hargaku mahal. Mahal? Sunian, emang kamu barang? Barang. Terus kenapa? Barang juga ada kelasnya. Kayak Nian, cewek kelas atas, 2 juta sehari, 3 tahun sama kamu. Itu minimal 2 miliar. 2 juta sehari. Jadi dia cuma pelacur, bukan yang kelas atas juga. Paling cuman cewek KTV. Dasar jalang. Lo ngomong sama siapa? Ada masalah? Menurutku, mereka ada benarnya. Betul. Bisa nyerang tapi nggak kuat. Nian, lihat. Ini calon mertuamu. Kalau kamu nikah sama dia, mereka bakal nyiksa kamu. Dia nggak pantas dibully sama aku. Apalagi pantas buat nikah sama keluarga Song. Dasar nenek tua. Berhenti acting di pernikahan anakmu. Seserahan dan uangnya. Mobil dan rumah. Kamu nggak kasih apa-apa. Berani banget ngehina dia. Siapa bilang aku nggak siapin apa-apa? Tapi aku ingat, Sunian pernah bilang, dia dan Nian, dia nggak bisa kasih uang. Jadi, barang rongsokan apa? Jangan-jangan karung, empang. Jiang Hao, jangan keterlaluan. Emang kenapa kalau iya? Oh sekarang ngerti. Pantesan sok kaya gitu. Kamu pakai semua barang KW. Apa kamu kasih Nian barang palsu buat nipu dia sampai mau? Jiang Hao, kamu bilang baju ibuku palsu? Setelan Chanel yang kamu pakai itu minimal 1 juta. Jam Rolex edisi terbatas ini minimal 7 juta. Tas Hermes ini minimal 2 juta. Belum lagi anting-anting ini. Seluruh outfit ini lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta di badan. Jiang Hao, Ini semua palsu. Sepupuku. dealer Hermes di daerah sini. Dia nggak mungkin salah. Cuman masalahnya semua ini palsu. Song Yan, Mamamu pakai barang
KW buat pamer. Usir dia dari sini. Kamu nggak punya malu, nggak tahu malu. Palsu. Aku Linyasi. Aku Linyasi. Belum jatuh serendah itu. Dasar nenek tua. Nenek tua, berhenti acting. Tahu nggak? Pakai semua ini. Sekaya apa sih kamu? Barang mewah. Itu kata kamu. Ya, buat aku ini cuma barang biasa. Kalau sekaya itu, kenapa Song Yan nikahi Nian Nian dan kerja sampai malam? Di hari nikahnya, dia nggak bisa bayar 200 juta. Itu Xiaoyan. Dia nggak mau minta uang. Dia kejar cinta sejati. Pergi dari rumah, lepas harta miliaran. Cuma buat buktiin ke aku. Orang yang dia cinta, nggak incar uangnya. Sayang sekali. Kamu bikin aku kehilangan semua. Kamu bikin cintaku jadi bahan tertawaan. Cara mereka ngomong, aura mereka kayak beneran. Jangan-jangan kita salah. Song Yan beneran pewaris. Nian Nian, Song Yan, cowok itu mana mungkin dia kaya. Emang pernah lihat anak orang kaya yang mau susah-susah demi cinta sejati, terus kerja cari duit. Kalau dia bilang dia kaya, aku udah nikah sama dia. Kamu bego banget ya. Segala alasan dibuat, cuma buat buktiin kamu punya duit. Sayang banget, kamu bisa bohongin orang, tapi nggak bisa aku. Sepupuku mau datang, dia pasti langsung tahu. Tas kamu itu asli atau palsu. Oke, suruh dia cek aja. Bos mereka datang langsung. Minta aku ambil ini. Saatnya kasih lihat orang kampung. Gimana harusnya ngomong sama aku? Bos Hermes datang ke rumahmu dan minta kamu ambil. Kamu pikir kamu siapa? Song Yan, bawa ibumu pergi dari sini. Dia memalukan dirinya sendiri. Rasa hormat itu harus diperjuangkan. Nggak menghargai diri sendiri itu yang beneran memalukan. Song Yan, berani-beraninya kamu ngomong gitu. Nian Nian jangan marah, sepupuku datang. Pas bohong mereka ketahuan. Kita lihat siapa yang sombong. Iya. Telepon sepupumu sekarang. Memasukkan barang itu ilegal. Suruh sepupumu minta pertanggungjawaban mereka. Kamu manggil. Ada apa ini? Sepupu, coba lihat ini. Tas ini asli atau palsu? Bahannya ini, pengerjaannya ini Hermes asli. Apa? Ini asli. Apanya yang asli? Ini ada logo keluarga khusus. Ini cuman pernah terjadi sekali. Waktu bos kami Gu Jixiong kasih hadiah ke CEO Song Group. Bro, maksudnya yang ini? Dia jarang pulang. Bos kami terbang ke Eropa. Cuma buat ketemu dia langsung. Jadi artinya yang asli di Eropa. Ini palsu, kan? Gue 100% yakin tas ini palsu. Nenek tua, kenapa? Hah? Semua barang branded loh, pasti palsu juga. Song Yan, nyokap lo pakai barang palsu buat nipu gue. Keluarga lo semua penipu. Nipu lo. Mimpi aja. Ma, ayo pergi. Berhenti di situ. Lo pakai barang palsu dan merusak nama Hermes. Sebagai agen regional, gue bakal usut tuntas. Cari siapa di balik lo. Cincin palsu itu. Betul, usut sampai ke akalnya. Gue bilang sih, Song Xian dan nyokap yang bikin barang palsu. Iya, kejar sampai tuntas. Jangan lepas dia. Apa lo mau penjarakan nyokap gue? Emang kenapa kalau iya, lo bikin barang palsu? Dipunian biar nikah. Dia emang pantas di penjara. Oke, kalau lo mau ribut, ayo lawan. Sampai akhir, seseorang cek kerusakannya. Baik. Gelang giok ini kualitas tertinggi hijau imperial, berusia ratusan tahun. Nilainya 100 juta. Tas ini Hermes. Pesanan khusus, satu-satunya di dunia, nilainya 5 juta. Dua barang ini rusak parah. Nggak bisa diperbaiki. Secara hukum, perusakan properti disengaja. Dengan jumlah besar, hukumannya 10 tahun atau lebih. Mau nakut-nakutin siapa? Kakakku bilang, tas ini palsu. Gelang ini pasti palsu juga. Bener tuh, aku yakin banget. Tas ini jelas palsu. Aku telepon kantor pusat, minta mereka kirim orang. Song Yan, kamu tamat. Keluargamu juga tamat. Nian Nian lihat, Song Xian pembohong. Sombong banget lagi. Cowok kayak dia, nggak bisa dipercaya. Jiang Hao, untung ada kamu. Kamu baik banget sama aku. Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau semua ini asli? Terus gimana dong? Kalau ibumu sekaya itu, di hari pernikahan anaknya, uang mahar, kado, rumah, perhiasan. Nggak siapin apa-apa.
Kok yakin banget? Aku nggak siapin apa-apa. Kalau udah, tunjukin dong. Kita lihat apa yang miliarder siapin buat ini, buat nipu Nian-Nian. Oh iya, jangan yang palsu. Nggak usah. Nian-Nian nggak kuat malu. Oke. Aku pikir kita bisa baik-baik jaga muka masing-masing. Tapi lo gila, nggak mau lepas. Ku liatin kamu. Apa yang ku siapin? Buat anakku dan istrinya. Sebagai kado nikah. Bawa kadonya. Perintah direktur, bawa kadonya. Direktur Song Group, kado pernikahan untuk pengantin. Kadonya sudah tiba. Ini jadi Songyan bilang yang sebenarnya. Nian-Nian, ini semua palsu. Orang-orang ini aktor sewaan Songyan. Dia semua aktor. Songyan, sultan banget ya. Nyewa segini banyak, kotak-kotak ini pasti isinya sampah semua. Aktor. Jiang Hao, tampang kamu sekarang kayak badut tahu nggak? Songyan, jangan bilang kamu pikir nyewa beberapa aktor sama kotak bekas bisa nipu orang, kira kami bodoh. Songyan, padahal aku mau nikah sama kamu. Kamu bohongin aku. Aku nggak bakal percaya lagi. Pernah percaya? Sejak aku masuk rumah kamu hari ini, kamu pernah percaya aku? Sekarang terbukti, aku benar dari awal. Kan? Kamu bodoh banget ya. Masih berani bantah? Kalau gitu suruh mereka buka kotak-kotak ini. Lihat apa yang ibu palsumu kasih buat Nian-Nian. Sampah murahan. Macam apa? Oke. Kalau gitu buka mata lebar-lebar. Dan lihat baik-baik. Gila, mereka sekaya ini. Songyan, semua ini buat aku. Ya ampun, satu kotak ini nilainya miliaran. Kekayaan gila banget. Pengantinnya kehilangan semua ini. Ini 30 juta. Hadiah buat menantu perempuanku. Hadiah selamat datang. Punya aku. Semua punya aku. Ini yang aku siapkan buat menantuku. 10 batang emas aku siapin. Dan perhiasan emas custom untuk cinta abadi. Astaga. Satu batang emas aja, nilainya miliaran. Dia keluarin 10 batang. Nilainya puluhan miliar. Ini harusnya punya pengantin. Sayang dia terlalu serakah. Sekarang cuma bisa lihat dan ngiler. Punyaku, semua punyaku. Ini yang aku siapkan buat anakku dan istrinya. Di seluruh dunia, 10 mansion mewah aku siapin. 100 juta per unit. Mewah banget. Wah, kasih rumah. Kayak kasih permen. Kayaknya pengantin pria sembunyiin identitas pewaris kaya buat tes pengantin. Sayang pengantinnya nggak lolos tesnya. Sayang banget, pengantin nggak bakal dapet ini. Kalau dia mau, minta aja sama teman cowoknya. Nggak mungkin. Mereka kaya banget. Ini harusnya semua punya aku. Aku hampir nikah sama orang kaya. Hilang. Semua hilang. Buka juga kotak yang terakhir. Buat anakku dan istrinya, mobil mewah plus rumah mewah, ditambah uang 10 juta. Hadiah buat menantu perempuanku, panggil ibu. Begitu dia panggil aku ibu, semua ini jadi milik. Aku. Kalau kamu nurut aja, dan nikah sama anakku Xiaoyan, semua ini milikmu. Tapi apa yang kamu lakuin? Kamu sama cowok luar itu, nginjak-nginjak harga diri anakku. Mulai sekarang, semua ini bukan urusanmu. Seneng banget liatnya. Pengantinnya selingkuh. Bilang teman tidur, teman cowok deketnya. Yang pantas. Dia nggak layak dapat itu. Karma emang kejam. Bisa jadi istri orang kaya. Dia buang semuanya. Cewek bodoh serakah kayak dia. Kalau dia beneran dapat semua ini, kekayaan gila, Tuhan pasti buta. Jiang Hao, ini semua salahmu. Kamu yang nyuruh. Kamu bilang kita harus kasih pelajaran ke Songyan. Terus sekarang, semua yang aku punya, semuanya hilang. Kamu hancurin hidupku. Enggak. Nggak mungkin. Tunggu, nggak. Kalau ibunya Songyan kaya, kenapa tasnya palsu? Emas, surat tanah, mobil, rumah, palsu semua. Nian-Nian, mereka nipu kamu. Bro, bantu aku dong. Bener. Tasnya palsu. Yang lain pasti palsu. Emas palsu, surat palsu, murah kok. Bisa beli banyak online. Soal tasnya, udah aku lapor ke pusat. Penyelidiknya lagi jalan. Aku jemput dulu. Semua ini, semuanya palsu. Iya, tuntung aku sadar. Kalau enggak, Kamu ketipu.
Nian, Song Yan nyewa aktor-aktor ini dan bawa barang palsu semua. Dia mau nakutin kamu sama ibunya buat atur-atur kamu. Setelah nikah, mereka bakal perintah kamu. Song Yan, jadi ini aslinya dirimu? Sunian, beruntung aku udah lihat wajah aslimu. Salah pilih istri, hancur 3 generasi. Kalau aku nikah sama kamu, kamu bakal hancurin keluargaku. Nian, ada yang aneh. Kayaknya dia emang mau putusin kamu. Kalau enggak, ngapain dia kacauin acara? Sengaja gitu. Dia lagi coba lempar kesalahan ke kamu. Jadi kamu emang mau cabut dari awal? Dan kamu salahin aku buat semuanya? Setiap kata Jiang Hao, wangi mawar buat kamu ya. Kamu berani banget ngomong gitu. Nggak usah buang napas buat cowok ini. Aku hancurin semua ini, biar dia nggak bisa tipu orang lain. Aku ikut. Demi 3 tahun kita bareng, jangan macam-macam sama dia. Kalau enggak, kamu nggak sanggup nanggung. Apa yang nggak sanggup? Cuma barang palsu. Aku ganti rugi kalau perlu. Kamu nggak mampu bayar. Mending pikirin dulu. Kalau Hermes datang ngecek, gimana jelasinnya? Nian, hancurin aja. Song Yan, Meskipun kamu mundur, aku nggak mau disalahin buat kamu. Sekarang, aku bongkar siapa kamu sebenarnya. Oke. Kalau kamu mau cari masalah, jangan datang nangis ke aku. Kira kami gampang ditakutin? Menghancurin. Emang lu bisa apa? Nian sini. Robek semua duit palsu ini. Nian, berhenti. Kalau kamu rusakin ini, kita nggak bisa bayar. Nian, kalau kamu nggak bisa nikah sama Xiaoyan, kalian bisa pisah baik-baik. Kenapa harus bikin ribut gini? Betul. Om, Tante. Uang ini semua palsu. Aku cuma bantu dia. Jangan ikut campur. Mama, Papa, Jiang Hao sahabat cowok terbaikku. Dia nggak akan nyakitin aku. Nian, Jiang Hao itu bukan orang baik. Jangan dengerin dia. Jiang Hao, kamu sengaja hancurin pernikahannya. Mau lo apa? Song Yan nipu kalian semua sebagai orang tua. Kalian biarin dia dizalimi, malah bela Song Yan. Jadi ya, aku harus bantu dia. Song Yan yang rencanain semua ini. Kalau aku nggak bongkar dia, aku yang kena nama jelek. Gimana aku hadapin orang? Gimana aku bisa nikah? Sini, Nian. Jangan takut, apapun yang terjadi. Aku dukung kamu. Jiang Hao, makasih. Aku buta banget. Bisa jatuh cinta sama cewek kayak kamu. Nian, jangan. Nian, dengerin Mama. Jangan gini. Udah selesai. Udah habis. Mama, ini semua uang palsu. Terus kenapa kalau sobek Gak bisa ngomong? Diam aja, ketahuan kan? Bisu? Song Yan, Jiang Hao bilang buat ngasih pelajaran. Aku ragu, tapi sekarang aku ngerti. Jiang Hao bener. Kamu sama mamamu sama aja, pembohong. Sama orang bodoh, ngapain capek-capek? Masih keras kepala. Halo Hermes, kirim orang, baru kita lihat masih berani nggak? Song Yan, kamu bener-bener ngecewain aku. Harusnya aku yang kecewa. Demi kamu, aku relain miliaran. Aku ninggalin rumah, tiap sen yang aku cari buat kamu. Semua yang aku lakuin cuma gara-gara Jiang Hao bilang. Kamu hapus gitu aja. Apa urusan Jiang Hao sama ini? Aku cuma mau kamu buat sayang aku. Susah banget ya. Peduli? Kamu sendiri gimana? Kamu di rumah, aku kerja. Mobil aku yang beli, rumah aku yang beli, mahar aku yang bayar. Tiap hari raya, Jingming aja bisa kado. Terus usaha kamu di hubungan ini apa? Bukannya itu, tugas cowok. Kamu mau di rumah aja. Terus Nian yang nafkahin. Nggak malu? Diam. Kalau aku nggak sembunyi, kamu nggak bakal bisa ketemu aku. Song Yan, ini belum selesai. Jiang Hao, kamu nggak apa-apa. Song Yan, aku suruh kamu minta maaf ke Jiang Hao sekarang. Atau aku nggak akan pernah maafin kamu. Kamu pikir aku masih peduli sama kamu? Buat aku sekarang, kamu cuma terdakwa. Kita udah bareng bertahun-tahun. Dan kamu mau gugat aku? Kamu sama si bodoh ini maksa aku minum air kaki, tanda tangan surat sialan, bayar uang muka itu. Apa kamu pernah mikir soal hubungan kita? Song Yan, itu semua udah masa lalu. Ngapain dendam? Kenapa sempit banget? Jiang Hao, diam.
Nian, udah cukup. Nama keluarga Su. Kamu bikin malu kita. Kamu nggak bela cewekmu, malah bela dia. Dia anak kandungmu. Kamu yang jahat. Ayah, jangan bentak dia. Kalau bukan karena dia, Songyan udah nipu aku. Demi kebaikanku, takut aku nikah sama orang kaya, takut aku bahagia. Kamu benar-benar gila. Pewaris kaya beneran, konglomerat sejati. Di hari besar mereka, tamu pada ngantri. Kamu nggak ada tamu. Nggak ada yang bawa kado, satu pun nggak. Bener. Pewaris kaya macam apa? Nikahan murahan gini. CEO Infinity Group Zhao Qichao, CEO Peak Group Lu Zhongyuan. Selamat untuk Tuan Muda Song. Kok bisa gini? CEO besar ini semua, ngapain mereka di sini? Jangan-jangan Lu Zhongyuan dari Pinnacle Group. Selamat atas pernikahan Anda, Tuan Song. Kini hadiah Gyokruyi yang sangat berharga. Zhao Qichao dari Infinite Group. Selamat atas pernikahan Anda, Tuan Muda. Sepasang mutiara bercahaya dari Laut Timur untuk Anda. Pinnacle Group itu raksasa dunia, raja energi dunia. Nilainya ratusan miliar. Mereka menjilat pengantin pria, bawa hadiah segala. Infinite Group itu yang punya semua aplikasi. Perusahaan teknologi terbesar dunia. tunggu. Songyan beneran pewaris miliarder? Aku salah ya? Terima kasih atas niatnya. Tapi simpan hadiahnya. Anakku, anak Lin Yazhi, nggak pantas buat dia. Apa? Song Group itu konglomerat terbesar. Nilainya lebih dari triliunan. Siapa yang nggak pantas? Pewaris tunggal Song Group. Tuan Song nggak pantas. Emang dia Dewi atau apa? Memang kenapa kalau punya triliunan? Memang kenapa kalau berkuasa? Dia nggak mau itu. Dia cuma mau dihargai oleh kita. Dan kita gagal kasih itu. Ah? Mau dihargai kamu? Siapa yang berani? Jadi, aku hampir jadi istri keluarga Song. Tapi sekarang, semuanya hancur. Nian, itu palsu. Ini semua palsu. Pewaris kaya, ngapain dia mau sama kamu? Lagian, barang mewah kayak gini, nggak ada yang ngasih cuma-cuma. Gimana kalau asli? Palsu banget. Aku buktiin ke kamu. Sini gioknya. Apa? Kamu bisa ngecek giok? Punya aku ada sertifikatnya. Pasti asli. Nian, lihat. Ini cuma kaca. Mau nipu pakai barang palsu. Lihat aku hancurin. Jangan! Tongkat Yoku! Kaca murahan doang. Nangis kayak ada yang mati. Nian tuh. Palsu kan? Mereka acting. Acting? Aku bayar 300 juta. Kamu hancurin. Dan berani hina aku. Bisa diperbaiki nggak? Pak Lu, giok yang pecah nggak bisa diperbaiki. Dasar bajingan kecil. Barang ini harganya 300 juta. Kalau nggak bisa bayar, Bayar pakai nyawamu. Songyan, anak buahmu mukul Jiang Hao. Kamu nggak peduli. pakai otak babi itu dan pikir, kalau Jiang Hao nggak bikin masalah, pernikahannya udah selesai. Ngapain aku repot-repot? Sewa aktor. Nian. Orang-orang ini semua aktor. Songyan yang lakuin ini. Dia nipu kamu. Pakai acting anak tajir. Buat nakutin kamu. Biar dia bisa punya cewek lain. Songyan, jadi kamu punya cewek lain. Dasar bodoh. Jangan ngomong sama aku. Tiap kata tolol yang kamu bilang, kayak tamparan di muka aku. Ngejekin aku yang dulu buta. Songyan, beraninya kamu ngatain aku. Kamu nggak pernah bentak aku sebelumnya. Jiang Hao bener. Kamu emang punya cewek lain. Nian, aku udah bilang kan. Songyan cuman cowok nggak tahu malu. Nggak bisa diandalin. Kamu datang dari mana? Berani fitnah. Pewaris Song Group. Pewaris Song Group apaan? Kamu pikir ini sinetron? CEO di mana-mana. Kamu mau mati aja nggak sadar. Kamu mecahin Giok punya bos lu. Satu kakimu udah di liang kubur. Kamu cuma gertak. Aku berdiri di sini. Ayo, suruh dia sentuh aku. Coba aja. Bocah. Kamu udah bikin aku marah sekarang. Oke, kalau gitu, biar aku tunjukin dasar tolol. Kekuasaan yang sebenarnya itu kayak apa? Gimana orang elit main? Kamu cuma aktor. Mau apa kamu? Jangan! Mutiara Laut Timur ini Harganya 500 juta. Kalau sampai pecah, Ku bunuh kau. Aktingnya bagus ya. Songyan, bayar dia berapa? Balikin. Nian. Ini dari online. Panik kaca. Ayo, hancurin aja. Jangan!
Ini mutiara kesayanganku. Berapapun uangnya. Nggak bisa beli lagi. Nian, jangan takut. Biar aku yang tanggung. Nian, jangan. Nian, dengar kata mama. Taruh. Barang ini nggak ternilai. Kalau pecah, kita habis. Kita nggak sanggup ganti. Nian, abaikan mereka. Orang tuamu. Udah buta sama uang. Sekarang, cuma Song Nian. Cuma aku yang sayang sama kamu. Aku percaya. Sekarang boleh mulai pertunjukanmu. Sayangku. Pak Zhao, perlu panggil polisi? Jangan polisi. Sebarkan sayembara di jalanan. 50 juta. Ku buat bajingan itu. Menyesal hidup. Baik, Pak. Gila banget. Sayembara jalanan sekarang. Kira ini sinetron? Sinetron jauh lebih jinak Dari kenyataan. Tenang aja, sebentar lagi kita ketemu langsung. Dan akan kutunjukkan padamu. Apa itu kejam? Song Yan, harus gue akui, aktor-aktor lo emang dedikasi banget. Jadi sutradara aja, sayang banget. Tapi aktingnya makin gila aja. Bentar, gue tebak lo mau datangin Dewa buat nakutin kita. Ya, buat kalian, kita ini udah kayak dewa. Hal yang kalian cuma bisa mimpikin. Kita tinggal mikirin aja. Udah jadi punya kita. Wah, pamer sekarang. CEO Jianqiang Group Gu Zixiong mengucapkan selamat kepada pewaris Song atas pernikahannya. Wah, kayaknya dewa-dewa kecil ini udah datang. Ma, ini maksudnya apa? Hermes itu salah satu bisnis Gu Zixiong. Kakaknya Jiang Hao, itu perwakilan daerahnya. Dia pasti kenal Gu Zixiong. Kalian berdua punya firasat ya? Gue buru-buru kesini pas denger. Nggak nyangka kalian berdua. Duluan dari gue. Kalian berdua kenapa sih? Aneh banget. Ya udah, nggak usah bilang. Gu Zixiong dari Jianqiang Group ngasih setengah saham perusahaannya sebagai hadiah. Semoga Direktur Lin nggak keberatan. Pak Gu beneran nekat ya? Setengah saham perusahaan, miliaran gitu aja. Ini bukan hadiah, ini sumpah setia. Dia mau gabung sama Song Group, naik bareng, jatuh bareng. Kelihatannya hadiah, tapi sebenarnya dia mau. Song Group angkat dia setinggi langit. Hadiah kita udah rusak. Dan dia langsung... Lin, ini kontrak pengalihan saham. Tanda tangan aja sekarang. Dan selesai. Baik, aku ambil. Tapi pernikahannya udah dibatalin. Jadi kita cuma rekan bisnis sekarang. Tenang aja. Dalam setahun, aku bakal bikin perusahaanmu. Nilainya naik puluhan kali lipat. Terima kasih Pak Lin. Song Yan, kamu murahan banget. Dokumen palsu. Dan sok jadi CEO. Siapa bocah ini? Berani banget ngomong gitu ke Pak Song. Siapa yang lo bilang bocah? Muka cakep. Lo yang bocah di sini. Sampai ini, lo lagi acting? Sok jadi CEO besar. Berani robek kontrakku. Lo nggak tahu, gue juara tarung. Cukup. Kontraknya robek. Cetak lagi aja. Soal dia, urusin nanti. Kita di tempat umum. Kalau lo hajar sampah ini, sampai mati, lo nggak bakal lolos. Nah, kalau Direktur Lin nggak turun tangan, abumu udah gue sebar di sini. Bos, kenapa datang sendiri? Kasus tas palsu yang aku laporin, aku nemu petunjuknya. Kebetulan, nggak nyangka kamu peduli banget. Sepupu, tadi kamu bilang apa? Dia beneran bosmu? Iya, ada masalah. Serius, semua itu beneran. Mereka semua orang penting. Songyan emang pewaris beneran. Dan aku hampir jadi nyonya Song. Bos, yang kayak bikin dan pakai barang palsu udah merusak nama Hermes kita. Kita harus cari tahu. Tas palsu? Mana tas palsunya? Bos, yang palsu ada di sana, di tangannya. Aku udah tegur dia. Dia nggak mau ngaku. Aku curiga. Mereka bagian sindikat barang palsu. Tas ini, bos kamu yang kasih ke aku. Maksud kamu, dia kasih aku tas palsu? Nenek tua. Meski kita udah di sini, masih berani ngelawan? Kamu cari masalah ya? Manggil siapa? Bos. Bukan kamu, bos. Maksudku perempuan ini buka mata dan lihat. Ini Song Group, Direktur Lin Yasi. Siapa yang kasih nyali? Ngomong gitu ke dia? Apa? Dia CEO Lin Group? Bos, aku... Cukup, diam aja kamu. Aku... Pak Tua,
Kamu pukul abangku? Tahu siapa abangku? Distributor regional Hermes. Jiang Hai. Ini saudaramu? Bos, tunggu. Ini salah paham. Dia cuma sepupu, bukan adikku. Kamu mukul bosku. Bisa mati. Kak, dia jadi bosmu. Songyan bayar dia acting. Dia bukan bosmu. Aku kenal ibuku sendiri, dan aku kenal bosku. Dia yang gaji aku. Terus, kalau dia? Dia CEO P Group. Asal Palu Zheng Yuan. Kalau dia juga asli kan? Dia CEO Infinite Group, Pak Zhao Qichao. Jiang Hao, jangan bilang kamu mukul mereka juga. Kak, aku nggak percaya. Pasti mereka bayar kamu. Kalian bohong semua, Kak. Dasar bodoh. Apa yang kamu lakuin? Terus ini juga ulahmu? Mulai sekarang, jangan panggil kakak. Selesai. Aku putus hubungan. Kamu bukan adikku lagi. Diam. Aku takut. Udah aku bilang. Jangan panggil kakak. Jiang Hao. Mau ngomong apa sekarang? Tamat. Aku beneran habis. Udah selesai. Beres. Ya ampun. Barang yang gue hancurin semuanya asli. Gue nggak bisa bayar. Sekarang, gue harus seret Sunian ke masalah ini. Bikin dia mohon buat gue. Baru Songyan mau lepasin gue. Nian, kejadian hari ini kita berdua salah. Mohon ke Songyan, minta dia ampunin kita. Mohon ke Songyan. Songyan, demi kamu, rela lepas harta dan gelar warisnya. Jadi, dia sayang kamu. Mohon aja, pasti dia lepasin kita. Iya, mohon ke Songyan. Dia sayang aku. Dia nggak bakal marah sama aku. Jiang Hao, cukup. Kamu udah fitnah Songyan. Sekarang, kamu mau fitnah aku juga. Nian, kamu... Maaf Jiang Hao, demi nikah kaya. Aku harus buang kamu. Songyan, maafin aku. Jiang Hao yang tipu aku. Makanya aku lakuin itu. Aku nggak akan nurut dia lagi. Aku ikut kamu sekarang. Kita lanjutin pernikahannya ya. Nian, kamu nggak bisa tinggalin aku. Kita besar bareng. Aku sahabat cowok terbaikmu. Kamu lupa semua itu? Lepasin aku. Kamu yang bikin Songyan minum air bekas kaki. Kamu hancurin semua itu. Apa hubungannya sama aku? Songyan, aku tahu aku salah. Kasih kesempatan lagi. Terus, pura-pura nggak ada apa-apa. Dan lanjutin pernikahannya. Betul. Jiang Hao yang lakuin semua ini. Aku anak baik. Mulai sekarang, aku yang jagain kamu sama mama. Sunian, kamu nggak bisa tinggalin aku. Kalau kamu nggak bantu, bos-bos itu, mereka bakal bunuh aku. Emang pantas. Kamu terus ganggu Songyan. Aku sampai curiga, kamu punya niat lain. Songyan, Jiang Hao yang hancurin semuanya. Hukum dia aja. Apapun keputusanmu, aku dukung kamu. Sunian, kamu sekarang kejam banget ya. Masa lalu apa? Kalau bukan gara-gara kamu. Aku udah jadi Nyonya Song sekarang. Sekarang, aku pengen cekik kamu sendiri. Sunian, demi nikah sama orang kaya, kamu tega banget ya? Karena kamu kejam, jangan salahkan aku. Songyan, jangan percaya dia. Sunian itu cewek murahan. Dia selingkuh sama aku. Sampai intim, sering banget. Kalau kamu nikahi dia bakal selingkuh. Bohong. Aku selalu anggap kamu kakak. Ini kamu iri lihat kami bahagia. Fitnah aku. Aku kayak kakak. Terus kenapa kamu kasih aku gelang cinta juga? Sama kayak dia. Kenapa waktu Songyan lembur, kamu ajak aku ke sini? Dan Jiang Hao, diam. Songyan, aku cuma cinta kamu. Dia ngarang semua itu. Ini karena aku takut kau pergi. Makanya aku ketipu dia. Tolong percaya aku. Lihat mereka saling serang. Kukira kalian berdua punya ikatan yang dalam. Cuman itu? Sunian, kalau aku bukan pewaris, keluarga kaya, kamu bakal mohon gini. Songyan, aku cinta kamu, bukan uangmu, bukan uangnya. Aku nggak mau apa-apa. Aku berhenti melawan. Ayo kita pergi. Selesaikan pernikahan ya. Pergi. Lihat mukamu bikin aku mual. Semua yang kamu hancurkan hari ini, kalau nggak bisa bayar, lebih baik mulai. Pilih kuburan kalian. Songyan, aku tahu aku salah. Aku nggak bisa bayar ini. Aku masih muda. Aku nggak mau mati, Songyan. Takut sekarang, hah? Waktu kamu mempermalukan aku dan menginjak harga diriku. Apa kamu pikir kasihani aku? Songyan, ini semua salah Jiang Hao. Dia yang menipu aku. Nurut ya. Please.
Ayo kita nikah. Oke? Mending aku jomblo seumur hidup daripada nikah sama kamu. Songyan, aku udah minta maaf. Mau apa lagi? Terus kayak gini. Aku bisa marah loh. Kamu marah? Emang kamu siapa? Songyan, berhenti acting. Kamu ninggalin Song Group demi aku. Sekarang cuma gara-gara salah kecil, kamu berbalik. Kamu pikir aku bercanda? Songyan, cukup. Kesempatan terakhir. Sekarang, nikahi aku. Kalau enggak, mau kamu memohon pun, aku nggak mau. Apa aku terlalu baik sama kamu? Kamu bahkan nggak tahu dirimu itu siapa. Songyan, kamu nampar aku? Mereka berdua nggak ada hubungannya sama aku. Kerugian hari ini, suruh sesukamu, minta pertanggungjawaban mereka. Songyan, kamu bakal nyesal. Ibu, ayo pergi. Xiaoyan, ibu gagal jadi ibu yang baik. Maafin ibu ya. Xiaoyan. Dia satu-satunya anak perempuanku. Tolong lepaskan dia demi ibu ya. Lepaskan dia. Baiklah, demi ibu. Kali ini aja. Sunian nggak rusak banyak kok. Udah biarin aja. Kalau Jiang Hao, terserah kamu. Baik, Pak. Songyan. Ibu, aku salah. Kalau dulu aku dengerin ibu, aku nggak bakal kacau kayak sekarang. Setiap anak pasti pernah salah. Ibu nggak pernah nyalahin kamu. Makasih, Bu. Ini 1 miliar. 3 tahun ini, kamu menderita. Pergi beli sesuatu, manjain dirimu. Ibu, terima kasih. Kamu tahu, Xiaoyan, kejadian hari ini mungkin nggak seburuk itu. Pria yang pernah disakiti cinta, belajar cara mencintai. Xiaoyan, ibu memang hebat. Kamu pasti akan dapat gadis lebih baik. Mulai hari ini, pergi belajar manajemen bisnis. Ambil alih Song Group. Ibu, yang paling mencintai seorang pria selalu ibunya. Anak manisku, sudah kembali. Pak Zhao, Palu, aku tahu aku salah. Tolong, lepasin aku. Kalau maaf bisa benerin Gyokruyiku. Ya udah, aku lepas kamu. Waktu kamu hancurin mutiaraku, kamu sombong banget. Oh iya, aku ingat kamu bilang tantangin aku nyentuh kamu. Nah udah aku lakuin tuh. Kenapa sekarang takut, ha? Maaf, aku tahu aku salah. Bunuh aja kalau mau. Tetap nggak bisa. Dengerin. Keluarin aku dari sini. Aku bakal kerja dan bayar. Bayar? Kamu pikir ini soal uang? Terus apa? Makanya orang kayak kamu bego banget. Jujur sama kamu ya, Gyokruyi, aku nggak terlalu peduli. Tapi kamu nggak boleh sekalipun macam-macam sama Tuan Muda Song. Ngurusin sampah kayak lu cuma bikin tangan dia kotor. Kado kita belum dikasihkan. Jadi ayo, kasih yang ini dulu. Kalian semua nyerang gue. Cuma buat nyenangkan Songyan. Pertama, ngurusin lo nggak butuh banyak tenaga. Kedua, dekat sama dia. Itu kehormatan kita. Lo bakal nyesel. Ayo, kasih dia pelajaran. Gue denger 10 siksaan Dynasty King lumayan seru tuh. Lo harus banget cobain ke dia. Siap, bos. Jangan. Kita akhirnya punya kesempatan sama Song Group. Dia hancurin semuanya. enggak. Masih ada jalan. Dan kalau kita ambil kesempatan ini, kita bakal naik ke puncak. Ada rencana? Biasanya kamu tajam banget. Kenapa sih kamu? Kok kamu selalu gugup gitu? apa rencananya? Ayo, ceritain dong. Tuan Muda Song, udah kasih terlalu banyak kesunian. Di luar dia kelihatan baik-baik aja, tapi dalamnya dia sakit. Cara terbaik buat lupain seseorang adalah mulai sesuatu yang baru. Lagian, kamu kan punya anak perempuan. Kalau kita bisa jodohin mereka, nanti aku jadi mertuanya orang terkaya. Terus gimana? Nggak perlu aku kasih tahu. Kamu jenius, Pak Lu.
Aku berhutang budi. Seseorang telepon Hotel Kaihau. Stop semua booking. Aku mau bikin Makan malam perjodohan buat anakku. Siap, Pak. Masuk. Pak Song dari Infinite Group. Kak Zhao kirim ini. Anda diundang ke jamuan makan. Keluarga Zhao kirim hadiah mewah ke pernikahanku. Mereka kasih mutiara jutaan rupiah. Mutiara Laut Selatan. Bilang ke Pak Zhao, aku akan datang. Baik, Pak. kali ini. Untung Songyan baik hati dan memaafkan. Mulai sekarang, Kamu harus perbaiki kebiasaan burukmu. Berhenti bikin ulah. Betul. Nian, dulu Mama terlalu manjain kamu. Kamu nggak boleh kayak gitu lagi. Bisa diam nggak sih? Songyan dulu pernah kabur dari rumah demi aku. Kali ini dia nggak akan tinggalin aku. Dalam beberapa hari, dia akan memohon supaya aku jadi nyonya keluarga Song. Sunian, sadarlah. Berhenti bermimpi. Kamu udah hancurin banyak barang, Songyan. Dia biarin aja. Itu udah lebih dari adil. Dan kamu masih pikir dia bakal ngemis ke kamu? Nian, Songyan sama kamu beda jauh banget. Udah nikah sama cowok biasa aja ya. Ngomong apa sih? Nikah sama orang kaya. Itu hidup yang pantas buat aku. Kalau nggak, sayang banget buka sama badan ini. Tenang aja. Dia pasti datang. Terus nanti kalian bisa hidup enak. Kamu hancurin pernikahan itu. Kamu bikin Songyan Sakit hati banget. dan kamu masih pikir dia bakal ngemis ke kamu? Emang bakal kejadian? Kamu nggak kenal dia kayak aku. Oke, aku tunggu aja. Apa Songyan bakal datang buat kamu? Ada apa ini? Ini sepupu kamu. Dia punya Songyan. Cowok sebagus itu. Nggak dijaga. Dengerin si Jiang Hao, terus hancurin seluruh pernikahan. Sekarang masih mimpi. Songyan bakal ngemis ke dia. Alman, kok bisa gitu? Dia gimana? Semua ini salah Songyan semua. Kalau dia nggak sembunyiin, mana mungkin jadi kacau gini? Iya, Paman. Kamu nggak berguna. Jadi dia nggak bisa bahagia. Man bener. Songyan udah di genggamanku. Dia bakal balik minta nikah sama aku. Tak, nggak usah nunggu. Songyan udah siap mau minta maaf sekarang. Beneran? Ya pasti. Hotel kita baru dapat kabar tadi pagi. Pewaris Song Group, Songyan mau adain pesta di sana. Jelas, semua buat kamu. Itu kan satu-satunya hotel bintang 5. Songyan pasti mau minta maaf ke dia, terus melamar. Iya, pasti gitu. Pak, dengar nggak? Songyan mau bikin pesta buat minta maaf ke aku dan melamar aku juga. Kak, dia batalin pernikahan cuma buat nunjukin siapa yang berkuasa. Tapi dia sadar kamu nggak gampang ditaklukkan. Kali ini kita harus siap dan kasih dia pelajaran. Biar dia nurut semua kata-katamu. Betul. Aku dengar, kalau nikah sama orang kaya, kalau kamu kelihatan lemah, mereka bakal perlakuin kamu lebih buruk dari anjing. Terus gimana dong? Mereka cuma mikir uang itu kekuasaan. Kali ini kita pegang uangnya di tangan kita sendiri. Bukan cuma uang, tapi kekuasaan juga. Song Group itu nomor 1. Tanpa kekuasaan, uangnya nggak bisa dijaga. Tepat. Kalau Songyan mau nikahi aku, dia nggak bisa cuma bujuk aku pakai hadiah sama gelang doang. Dia harus transfer semua sahamnya ke aku dan juga Song Group. Aku yang kelola sendiri. Kak, kamu harus ambil kesempatan ini. Buat perempuan, pernikahan itu hidup kedua. Yang pertama udah gagal. Kali ini, ubah nasibmu. Tenang aja. Kalau Songyan mau nikah sama aku, Dia harus setuju semua syaratku. Nian, jangan bikin masalah lagi dong. Kalau Songyan beneran minta maaf, nurut aja dan Terima. Nian, Songyan itu pria baik. Ketemu dia, itu keberuntunganmu. Jangan coba-coba sia-siain kesempatan ini. kalian tahu apa sih? Kalau aku udah ambil alih Song Corp, aku ganti jadi Sucorp. Terus nanti kalian semua hidup enak. Nian. Kenapa sih nggak mau nurut? Tante, udah deh berhenti. Kalian itu pecundang seumur hidup. Sepupu, keluarga Song itu nilainya triliunan. Begitu kamu jadi nyonya Song, jangan lupa sama kita ya. Pasti dong. Besok aku ajak kalian ke hotel bintang 6 makan mewah. Dan Songyan bakal kasih masing-masing kalian mobil sport sebagai hadiah. Mewah banget. Aku kerja di Kaihau, tapi ballroom mewah ini buat elit, keluarga atas doang. Kita nggak bisa jadi pelayan di sini. Lihat kamu, norak banget. Sepupu, mau nikah sama keluarga Song. Lo masih nunggu meja, hah? Betul. Bentar lagi, tempat kayak gini, kita bisa pakai juga. Gampang. Mau apa? Makanan, minuman, pesan aja. Suamiku kaya raya.
Katanya red wine bagus buat badan. Namanya apa tuh? Romane Conti? Itu yang terbaik, kan? Kak, boleh minta sebotol? Bisa dong. Oke, aku mau steak. Sama mungkin caviar juga. Sama foie gras. Gampang. Di pesta malam ini, aku bintangnya. Semuanya harus sesuai keinginanku. Pesan aja yang kamu mau. Kakak iparmu yang bayar. Ini dari dia. Hadiah permintaan maaf buat kamu. Cuma lukisan pemandangan jadul. Bruno gini, sampah usang. Mana bisa ini? Dibilang hadiah beneran. Orang yang punya selera sekarang. Kasih lukisan, cat minyak barat yang mewah. Dia cuma ngasal kasih kamu. Dia pakai kue buat tambahin. Ini kan permintaan maaf. Harusnya makanan barat dan wine. Songxian, mau aku maafin kamu, nikahi kamu, terus kamu kasih sampah ini. Hari ini aku Kasih kamu pelajaran. Man, Wen, hancurin semua ini. Suruh Songyan pulang semuanya. Berhenti! Ngapain kalian? Lo cuma sapa murahan. Berani-beraninya bentak gue. Sini Song Group, buat tuan muda. Pesta buat dia. Lu tahu nggak? Kalau lo hancurin, Ya, gue tahu. Pesta ini dibuat buat gue. Tapi gue nggak suka. Harus gue hancurin. Kasih dia pelajaran. Lihat aja dia. Coba cuekin gue sekarang. kamu itu Gue tunangannya Songyan. Calon nyonya muda. Song Group. apa? Kamu nyonya muda Song Group? Betul. Apa yang gue lakuin di sini? Lo saat pamurahan. Emang bisa halangin gue? Kamu salah paham. Ini bukan buat kamu. Bukan buat gue. Terus buat siapa? Buat lo. Bilang ke bos lo. Mulai sekarang, kalau gue datang ke sini, dia harus siapin makanan terbaik dan anggur terbaik. Kalau aku nggak puas, aku hancurin tempat ini sampai rata. Kamu kelewatan ya. Bahkan tetua Song Group makan di sini. Nggak bakal sok jagoan. Ketua, aku calon nyonya Song. Begitu aku jadi nyonya Song, semua ini milikku. Man, Wen, hancurin. Berhenti, jangan gini. Kamu salah paham. Tamu malam ini bukan kamu. Satpam kampungan, urus urusanmu. Satu kata lagi, kamu juga ku hancurin. Aku wanita, kesayangan Songyan. Makan malam ini dia rencanain. Kalau bukan aku bintangnya, siapa lagi yang berani? Aku tamu utama malam ini. Siapa yang kasih kamu nyali? Buat ngacak pesta keluarga Zhao. Dan kamu rusak lukisan seharga 200 juta. Pesta keluarga Zhao. Kita salah tempat ya. Lukisan jelek ini, harganya segitu mahal. Kak, gimana nih? Tenang aja. Songyan, pewaris tunggal Song Group. Mau aku hancurin hotel ini. Sekalian, aku bisa bayar. Ya kan, cuma 200 juta. Song Group nilainya triliunan. Itu uang receh. Suamimu Songyan, kamu yang waktu itu bikin onar di pernikahanmu, hancurin barang berharga, dan gagal jadi kaya. Sunian, ya itu aku. Waktu itu, dia cuma nyembunyiin jati dirinya. Aku cuma kasih dia pelajaran. Lihat sekarang. Ini bukan buat minta maaf ke aku kan? Lihat muka sombongmu itu. Aku udah tahu. Kak Song, berarti ngerasa dizalimi waktu itu. Kak Song, mesra banget sama dia. Kamu ngejar Songyan, dengerin ya. Nyonya Song, cuma aku doang. Harta Song juga bakal jadi punyaku. Kalau kamu ganggu itu, bunuh kamu. Pertama, aku sama Songyan sama-sama single. Aku boleh ngejar dia. Kedua, Songyan itu manusia. Bukan alat cari duit buat kamu naik kelas. Kamu rusak rumah tangga. Kamu godain kakak iparku, terus ngatain kakakku. Wajar kamu mati. Berani mukul aku? Emang berani, dasar jalang. Kenapa jadi perusak rumah tangga kalau bisa jadi orang baik? Dasar perempuan murahan. Bilang lagi, coba bilang lagi. Rusak rumah tangga. Terus kenapa? Aku dan Songyan cuma berantem kecil. Kira dia buang aku. Lihat dia kasih aku permintaan maaf. Pesta sekarang. Dan dia mau melamar aku. Dasar murahan gak tahu malu. Mau rebut dia. Kalau bukan jalang. Terus kamu apa? Dia mukul aku. Dan bilang aku pelakor. Tahu nggak aku siapa? Aku dari keluarga Zhao. Pewaris. Zhao Qing'er. Oh, pewaris keluarga Zhao. Keluarga Song paling kaya. Selain Song, yang lain cuma sampah. Begitu aku jadi nyonya Song muda. Kamu duluan ku singkirin. Keluarga Zhao. Belum jadi juga. Udah sombong gini. Lucu banget. Lo nyumpahin gue. Man, Wen, tangkap dia.
lepasin gue. Gue Nona Zhao. Sentuh gue. Kalian semua mati. Nona Zhao, terus gue tetap Nona Su, lo tahu kan? Sang guru punya calon istri. Pikir gue takut? Hari ini, gue ajarin lo pelajaran beneran. Sunian, buang mimpi itu. Abang Song nggak bakal nikahin cewek matre. Kayak lu, berani nyumpahin gue bunuh lo. Sunian, ingat baik-baik. Tiap tamparan dari lo, keluarga Zhao balas 10 kali lipat. Oke, lihat saja di mana kalian. Keluarga Zhao balas aku. Man, Wen, hajar dia. Jalang, berani-beraninya rebut cowok kakakku. Kamu emang pantas mati. Pas kakakku jadi Nyonya Song, keluargamu bukan siapa-siapa. Nanti, kamu bakal minta dipukul. Kayak anak manis. Dengar, aku bakal buat kamu berlutut padaku. Mohon, biar aku tampar muka licikmu yang udah kamu lakuin. Nggak takut, Song. Tahu? Terus kenapa? Songyan cuman anjing peliharaanku. Selingkuh sama cewek murahan. Kalau dia datang, aku urus dia juga. Tapi sebelum itu, aku tunjukin kamu apa yang terjadi sama perebut suami. Nona Zhao, aku tahu aku salah. Tolong, lepasin aku aja ya. Oh enggak. Waktu itu pas kamu hancurin mutiaraku, Kamu nggak semanis ini kan? Nona Zhao, aku tahu aku salah. Tolong, cepat akhiri aja. Aku beneran nggak kuat lagi. Nona Zhao, Sunian masuk ke pesta. Dia robek lukisan gunung salju buat Tuan Song. Dia pukul Nona juga. Apa? Cewek sialan itu, dia emang cari mati. Kurung sampah ini. Dulu, kumpulin anak buah. Pergi ke Hotel Kaihao. Pak Song, Sunian masuk ke rumah Zhao, pesta Anda. Ngacak-ngacak tempat dan mukul Nona Zhao. Apa? Sunian, aku udah kasih kesempatan. Dan kamu tetap nggak kapok. Baiklah. Saatnya selesaikan semua sekaligus. Sunian, keluarga Zhao nggak akan biarin kamu. Masih bawa-bawa keluarga Zhao? Sadar dong. Aku bakal jadi Nyonya Song sebentar lagi. Sebesar apapun kamu, berani lawan Song Group. Berani godain tunangan kakakku. Aku rekam kamu, posting online. Biar semua orang lihat pewaris Zhao itu kayak apa aslinya. Jangan rekam, aku cuma suka dia. Pak Song, aku bukan berebut. Berhenti rekam. Nggak berani ngaku ya? Kakak dan pacarnya baru aja berantem. Kamu langsung nyamber. Itu selingkuh. Kenapa sembunyi? Jadi perebut cowok. Takut ketahuan orang? Man, ambil gambar yang jelas. Biar semua lihat si pewaris. Ternyata cewek murahan. Berhenti! Sunian, aku udah ampuni kamu demi Tuan Muda Song. Berani-beraninya hina anakku. Hari ini nggak ada yang bisa selamatin kamu. Sunian, kau mati. Pak Zhao, kenapa ada di sini? Kau pukul anakku. Sampai begini. Kalau aku nggak datang, keluarga Zhao Bakal diinjak-injak sama kau. Anjing liar dari mana ini? Berani-beraninya mukul kakakku. Kau tahu dia siapa? Emang kau siapa, ha? Berani bentak aku? Sao Kicau, berani mukul aku? Songyan nggak bakal maafin kau. Sampah murahan tolol kayak kau ini masih mikir. Kau masih kesayangan Tuan Muda Song? Keluarga Zhao kalian cuma anjing peliharaan keluarga Song. Begitu aku nikah sama keluarga Song, berani kamu begini? Akan kupastikan keluarga Zhao kalian hancur. Hancam aku pakai keluarga Song? Kau pikir kau siapa? Berani bicara buat mereka? Pesta malam ini diadain Songyan buat kakakku. Memohon dia mau menikah. Berani pukul kami, Songyan gak bakal lepaskan kau. Celana siapa yang melorot sampai kau bisa keluar? Penjaga, tangkap mereka sekarang. Lepaskan aku. Sao Kicau, berani-beraninya kau. Kukutuk kau mati mengenaskan. Kau pukul anakku, rusak pestaku, robek lukisan salju di pegununganku yang 200 miliar, dan hancurkan mutiara bercahayaku. Sekarang kau ancam aku? Kau beneran gak tahu cara mengejam mati, ya? Makan malammu. Ini jelas-jelas permintaan maaf Songyan. Dia mau melamar. Aku
Aku paham sekarang. Kalian semua sengaja mau menyingkirkan aku supaya anak perempuanmu bisa mengejar Songyan. Makan malam maaf? Kamu nggak pantas. Pesta malam ini diadakan keluarga jauh. Pak Song datang ke sini. Ini untuk Pak Song dan anakku. Pesta perjodohan untuk mereka. Apa? Si manis Songyan itu pacaran diam-diam di belakangku? Aku harus berterima kasih. Semua kekayaan itu ada di depan matamu. Dan kamu sia-siakan sendiri. Kalau nggak gitu, mana aku dapat kesempatan? Nggak mungkin. Songyan cinta banget sama aku. Dia cuma pakai kamu buat nakutin aku. Supaya aku makin cinta dia. Malu dong. Kamu sama teman cowokmu. Nggak jelas banget. Terus kamu mau Songyan? Cuma cinta kamu doang? Standar ganda banget. Jangan omong kosong sama gue. Songyan bikin pesta ini khusus buat aku. Dia nggak bisa ninggalin aku. Kalau Songyan datang, dia bakal bereskan kamu. Kamu beneran nggak ada harapan? Mutiara Laut Timur ini sama lukisan gunung salju. Harganya 700 juta. Kalau nggak bisa bayar, gue potong tangan ke kilo. Buat makan anjing. Berani loh. Aku kesayangan Songyan. Calon nyonya Song. Beraninya kamu. Songyan gak akan ampuni kamu. Kamu lucu banget bodohnya. Orang kayak kamu, kenapa dia mau cinta kamu? Sunian, jawab gue. Lo mau bayar atau enggak? Gue gak punya duit. Minta ke Songyan aja. Kalau gitu jangan salahin gue. Penjaga. Hajar dia! Pak Zhao, berhenti. Dia bisa mati kalau kau terus begini. Aku bayar, oke? Bayar? Boleh. Kau pecahin satu. Mutiara Laut Timur. Itu 250 juta. Lukisan Dewa Salju harganya 200 juta. Tambah biaya rumah sakit anakku. Total 500 juta. Adil kan? Apa? 500? Aku nggak punya sebanyak itu. Nggak ada. Kalau gitu, bayar pakai nyawamu. Kak, lakuin sesuatu. Kami kesini buat kamu. Pesta ini. Bayar Pak Zhao sekarang. Kamu yang robek lukisan itu. Kami nggak nyentuh. Kamu. Pak Zhao, tolong lepasin kami. Semua ini nggak ada hubungannya sama kami. Iya, Pak Zhao. Sepupuku yang robek. Dia juga yang hancurin mutiaranya. Lepasin kalian. Kau nggak tahu. Kaki tangan lebih buruk dari pelakunya. Songyan, tunggu apa lagi? Telepon Songyan sekarang. Betul. Minta Songyan. Pak Zhao, tolong lepasin kami. Aku suruh Songyan bayar. Aku suruh dia bayar 2 kali lipat, oke? Tuan Muda Song udah cerain kamu. Kenapa dia mau bayar buat kamu? Dia cinta aku. Kenapa dia nggak bisa bantu? Begitu aku jadi nyonya Song, semua uangnya jadi milikku. Kau bilang semua uang keluarga Song jadi milikmu? Songyan, kok lama banget? Cepat, bayarin aku. Bayarin kamu? Kenapa harus? So jual mahal ya? Oke, kamu menang. Bayarin aku aja. Aku lakuin apapun. Aku nurut kamu. Cintaku cuma buat kamu. Puas kan? Puas sekarang. Songyan, sepupuku kasih kamu kesempatan. Jangan sia-siain. Pak Zhao, diemin mereka. Bawa mereka. Sunian, jangan bilang kamu masih pikir aku cinta kamu. Emang enggak. Kamu bikin pesta, minta maaf gede-gedean. Mau aku nikahin kamu. Tapi kalau mau aku bilang iya, selain bayar, penuhi 2 syarat lagi. Syarat apa? Pertama, kasih aku saham Song Group. Kedua, kursi direktur. Song Group, serahin ke aku. Kasih kamu saham? Jadiin kamu direktur? Betul. Nikah sama orang kayak aku. Pintar, cantik, lengkap semua. Kamu beruntung punya aku. Kalau aku yang pimpin Song Group, pasti makin sukses besar. Song Group di tangan kamu, kasih waktu 3 hari. Pasti bangkrut. Diam kamu, jalan. Kamu cuma kebetulan lahir di keluarga yang lebih baik. Kalau keluargaku nggak berantakan, kalau ayahku bukan sampah, aku hancurin kamu. Sunian, hari ini kamu buka mata aku banget. Songyan, kasih main. Jual mahal ya. Dengerin ya. Ini kesempatan terakhir kamu. Kalau kamu terus gini, aku nggak akan maafin kamu. Tanpa aku, kamu yang cuma punya duit, cowok pecundang total. Siapa mau? Kamu, aku mau. Aku bakal bawa harta miliaran keluarga Zhao dan nikah sama Song. Dengar itu? Kayak pintar, cantik, rela bawa miliaran buat nikah sama aku. Kamu mana bisa bandingin dia? Songyan, aku wanita modern yang mandiri. Wajah dan badan kelas atas. Kalau kamu lewatin, cowok kayak bakal antri buat aku. Kamu yang rugi. Kalau kamu sepede itu,
Kenapa nggak bayar dulu? 500 miliar kita dulu. Apa masalahmu? Kamu cuma rebut suami orang. Begitu aku nikah sama Song Xian, Song Group, kerajaan triliunan. Itu si kecil. Sunian, kamu tahu apa yang kamu lakuin? Lupa ya, kira aku mau nikah sama kamu. Song Yan, itu kan udah masa lalu. Ngapain dendam? Kalau masih mau aku, bayar dulu dong. Kamu tahu, aku cuma mau dihargai. Hargai. Aku kasih tamparan. Mau. Song Yan, kamu nampar aku. Udah sadar? Bayar dulu. Atau pergi temuin pacarmu itu. Dia pasti udah nggak sabar ketemu kamu. Nggak sabar buat mencabik-cabikmu, maksudnya. Jiang Hao? Apa yang lo lakuin ke dia? Nggak banyak, cuma siksaan cara lama. Dia dapat perlakuan lengkap. Oh, waktu gue sampai, dia berlutut memohon. Minta dibunuh cepat. Apa? Kamu... Diam. Sunian, gue cuma bilang sekali lagi, gue nggak akan pernah nikah sama lo. Bos Zhao, karena dia mau cari masalah, utang lama, utang baru, kita lunasin sekarang. Bawa dia. Jangan. Song Yan, tolong aku. Aku nggak mau mati. Nolongin kamu? Mending gue nolongin anjing. Song Yan, tolong jangan gini. Mulai sekarang, aku nggak akan minta apa-apa. Aku bakal nurut semua katamu, ya? Pergi. Sekarang baru sadar salah. Udah telat. Jangan bunuh aku. Ada cara. Aku pasti cari jalan buat bayar utangku. Oke. Aku kasih kamu 10 detik. Kalau nggak bisa mikir, aku tagih utangnya caraku sendiri. Song Yan, aku salah. Tolong aku demi orang tuaku. Lepaskan aku kali ini. Aku udah kasih muka mereka sekali. Kamu nggak hargain. Dan kamu lupa apa? Yang tadi kamu bilang, ayah kandung yang nggak berguna. Keluarga yang menyedihkan. Kurang ajar. Sebut mereka. Aku anak mereka. Dan tunanganmu. Kalian harus sabar sama aku. Baik-baik, itu tugasmu. Tuan Zhao, nggak usah sungkan. Terus caramu. Baik. Song Yan, kok bisa kamu gini? Kamu bakal mati tragis. Jalan. 10 detik habis. Kalau masih nggak ada, aku harus kasar nih. Jangan sentuh dia. Tunggu dulu, semua. Aku punya ide. Dalam 3 hari, aku bayar semuanya. Oke, aku kasih 3 hari lagi. Pikir baik-baik. Jangan kabur. Atau aku tunjukkan apa. Artinya lebih buruk dari mati. Tenang aja. 3 hari lagi. Aku bayar semua utangku. Cukup. Usir dia keluar. Kak Song, tadi kamu bilang aku cewek kaya cantik. Iya. Terus? Mau kasih cewek kaya cantik ini kesempatan? Kita coba saling kenal dulu. Keluarga Zhao udah nunjukin niat baik mereka. Lagian, Zhao Qinger cantik. Kasih dia kesempatan. Buat diriku juga. Oke? Asik, makasih Kak Song. Maaf, tadi aku kelewat semangat. Song Yan, putuskan aku nggak semudah itu. Aku punya cara buat kendaliin kamu. Kali ini, kamu bakal nikahi aku dengan rela. Dan kamu serahin semuanya. Nian. Bukannya kamu ketemu Xiaoyan, kayaknya ada yang mukul kamu. Dia, Nian, berhenti. Kejar Xiaoyan. Kamu udah sakitin. Dia cukup banyak. Mulai sekarang, tenanglah. Dan jalani hidup normal. Jangan ikut campur hidupku. Aku akan jadi Nyonya Song. Apapun yang terjadi, Song Yan akan nikahi aku. Kalau kalian halangi, aku putus hubungan. Apa? Kamu mau putus hubungan? Nian, kamu udah bener-bener gila. Hei semuanya, aku tunangannya Tuwari Song Group. Dia main-main sama hatiku bertahun-tahun. Pas mau nikah, dia selingkuh. Dia buang aku, tolong bantu aku. Apa? Tuwari Song? Kayak gitu ya? Brengsek banget sih. Masa muda cewek tahun-tahun berharga itu habis buat dia. Cowok ini harus di-cancel. Aku nggak mau duit mereka. Aku cuma cewek miskin. Wajar dia ngerendahin aku. Tapi hari ini, aku baru tahu aku hamil. Pas aku bilang ke Song Yan, bajingan itu mukul aku dan maksa aku gugurin bayinya. Kok bisa sekejam itu? Ini kan nyawa yang nggak bersalah. Jahat banget dia. Itu sama aja pembunuhan. Kalau dia nggak mau besarin, harusnya dia bayar kamu. Aku nggak mau duit. Dia harus tanggung jawab atas masa mudaku dan bayi di perutku. Jangan nangis ya.
Kita dukung kamu bikin si brengsek itu bayar. Aku cuma mau Songyan jadi cowok dan tanggung jawab. Makasih dukungannya. Aku bakal lebih sering live. Jangan lupa nonton aku ya. Songyan, banyak banget orang yang dukung aku sekarang. Nanti kalau waktunya tiba, kalau kamu nggak mau ribut, nggak mau Songgroup bangkrut, kamu bakal berlutut minta tolong dan serahin semuanya ke aku. Song, gawat. Di internet banyak banget berita jelek soal Anda dan perusahaan. Ada apa? Lihat sendiri aja. Hai semuanya. Aku tunangan. Pewaris Songgroup. Dia mainin aku selama 3 tahun. Pas mau nikah, dia selingkuh. Dia buang aku. Tolong aku dong. Aku nggak pernah mau uangnya. Aku cuma cewek miskin. Dia remehkan aku. Tapi hari ini, aku baru tahu aku hamil. Waktu aku bilang ke Songyan, bajingan itu mukul aku dan maksa aku gugurin. Kok dia sekejam itu? Ini kan nyawa yang nggak bersalah. Sunian, dasar ular. Kukira kamu punya rencana licik. Ternyata cuma fitnah online. Bohong bilang, aku paksa nikah. PR harus bantah, terus lapor polisi. Enggak. Kalau dia mau gali kuburan sendiri, biarin aja terus. Anggap aja, iklan gratis buat Songgroup. Pak Song, ini serius. Saham kita udah mulai turun. Kalau dibiarin, bisa makin parah. Tapi ini publik naik turun. Saham juga gitu. Makin turun, makin tinggi naiknya. Aku tahu Songyan bakal datang merayap. Kan udah aku bilang, dia bakal memohon supaya aku mau nikah. Songyan, kamu mau minta aku nikah sama kamu kan? Oke, aku mau. Sunian, kamu sama Jiang Hao jebak aku. Bikin aku minum itu, terus kamu hancurin gelang giokku. Kenapa sebar fitnah? Aku buang kamu. Terus kenapa? Aku cuma salah yang semua cewek lakuin. Kalau kamu nggak berani nikahin aku bongkar kamu live, hancurin nama kamu, bangkrutin Songgroup. Satu pertanyaan lagi. Waktu kita pacaran, kamu bilang pertamamu buat nikah. Aku nggak pernah nyentuh kamu. Kok bisa hamil? Anak siapa itu? Aku nggak pernah hamil. Aku ini cewek. Aku bilang hamil ya hamil. Mereka bakal ikut-ikutan nyerang aja. Nggak ada yang cek. Oke. Kamu mau apa? Nikahin aku, jadi nyonya Songgroup. Lalu serahin sahamnya. Sama kursi direktur ke aku. Kalau aku bilang enggak, Aku bakal live dan hancurin kamu. Aku bikin kamu kelihatan kayak cowok brengsek yang cuma main. Tukang selingkuh kasar. Yang buang istri sama anaknya. Aku hancurin nama kamu. makasih ya udah bantu. Udah kerekam semua nih. Aku yakin netizen bakal suka pertunjukanmu, aksi komedi ini. Dan mereka bakal suka nonton kejutannya. Songyan, kok kamu rekam sih? Beraninya kamu, hapus. Harusnya aku makasih buat rumornya. Kamu bawa banyak traffic ke Songgroup. Promosi gratis. Kalau gitu aku rilis rekamannya. Nama aku bakal bersih. Dan saham Songgroup pasti bakal meroket. Songyan! Dasar brengsek, kamu curang! Pikirin baik-baik. Dalam 3 hari, kalau nggak bisa bayar, Pak Zhao bakal apain kamu? Songyan, mulai sekarang, aku nggak akan bohong lagi. Lunasi hutangku. Aku nggak akan ganggu kamu. Tolong. Aku udah kasih kesempatan. Kamu yang sia-siain. Kali ini, nggak ada yang bisa nolong. Xiaoyan, bisa nggak kamu? Aku hampir jadi Nyonya Song dari Songgroup. Kok bisa jadi kayak gini? Pak Zhao nggak akan lepasin aku. Mati aku. Nian, Papa sama Mama udah sering ingetin kamu. Kenapa sih nggak mau dengerin? Ini bencana banget. Gimana bisa aku? Punya anak kayak kamu. Berani-beraninya kamu sebar gosip soal Xiaoyan. Kamu rasain sendiri. Salah kalian. Kenapa kalian orang kaya? Kalau aku lahir jadi pewaris kaya, punya segalanya. Bakal gini nggak? Kalian nggak berguna. Kalian hancurin aku. Dasar anak kurang ajar. Gimana bisa aku? Kayak kamu keluar, pergi. Aku anggap nggak pernah punya anak. Keluar.
Song, ngapain kamu di sini? Aku mau akhiri masa lalu. Kalau gitu ayo. Mulai yang baru. Jalang, jadi kamu godain Songyan, rebut hatinya. Aku bunuh kamu. Siapa kamu? Mau apa? 3 hari udah habis. Bos Gao nyuruh kami jemput kamu. Lepasin aku! Lepasin! Aku ini Nyonya Muda Song Group. Kalau Songyan tahu, dia nggak bakal ampuni kalian. Masih mimpi aja ya. Nona muda kami yang bakal jadi Nyonya Muda Song. Bawa dia. Lepasin aku! Lepasin! Lepasin aku! Sunian. Dasar perempuan sialan. Mana batunya? Kamu juga dikurung. Jiang Hao, ini semua salahmu, becundang. Aku hampir jadi Nyonya Muda Song Group. Kamu hancurin semuanya. Masih hidup di khayalan, pacaran sama Songyan, sambil mainin aku. Kamu yang bikin ini. Kebunuh kamu. Dasar sampah. Jadi kamu sengaja lakuin ini. Aku kutuk kamu. Aku kutuk kamu mati mengenaskan. Iya, aku lakuin. Terus kenapa? Aku ngejar kamu bertahun-tahun. Aku ini apa buat kamu? Aku nggak bakal Keluar hidup-hidup. kebunuh kamu. Kamu mati bareng aku. Ngejar aku? Jiang Hao, dasar pengecut, nggak berani nembak. Cuma berani sama aku ya. Hadapin Songyan kalau berani. Ngebully kamu. Udah cukup.